Dalam rekaman CCTV, korban pengempesan ban membawa mobilnya di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok di sebuah bengkel. Namun tiba-tiba salah satu pelaku keluar dari mobil korban yang sedang berbincang. 4 pelaku dikejar warga setelah korban berteriak. 1 pelaku tertangkap tak jauh dari bengkel. Seorang pelaku ditangkap warga dan diamuk setelah motornya menabrak kendaraan lain dan ditemukan uang ratusan juta rupiah. Para pelaku berharap korban tidak akan membawa mobilnya ke sebuah bengkel, tapi berhenti di tempat. Bawa ini itu yang bawa tas duitnya gitu kan, kabur, ketemu dia bawa motor juga kan, akhirnya dia ada kecelakaan, nabrak apalah di situ, kata yang ibu-ibu sih keterangannya. Nah duitnya itu out-outan tuh, ketemu warga, ya dia akhirnya dipukulin juga masa warga setempat di situ. 2 pelaku ditangkap polisi, sementara 2 lainnya dalam pengejaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi antara keluarga korban mutilasi yang didukung oleh ratusan orang dengan aparat kepolisian di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Aksi saling dorong ini terjadi karena pihak pengadilan dinilai tidak memberitahu pihak keluarga korban bahwa sidang akan digelar hari ini. Bahkan, keluarga korban memaksa masuk ke dalam ruang sidang, namun agenda sidang pembunuhan yang disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana sudah selesai digelar. Sehingga pihak keluarga korban tidak mengetahui jalannya proses persidangan. Pihak keluarga korban kecewa dengan ulah dari majelis hakim yang tidak memberitahu agenda sidang tersebut. Itu sidang keterangan saksi dan yang akan datang akan keterangan saksi selanjutnya. Enggak, jadi pihak keluarga tidak mengetahui proses sidang tadi ya? Jadi mereka datang itu tidak lama langsung selesai, jadi tidak mengikuti persidangan dari awal, itu yang mereka kecewakan makanya. Sementara itu pihak keluarga menuntut sidang selanjutnya untuk digelar secara terbuka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Beb, kamu bawa motor sendiri, Beb. Bisa nggak, Beb, ke kantor? Bisa. Diduga sopir mobil hilang kendali, 7 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur, Jumat pagi. 2 pengendara motor luka-luka. 5 mobil dan 2 sepeda motor terlihat rusak di tengah jalan. Petugas kepolisian dan Satpol PP bersama pengguna jalan berusaha mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Setelah 1 jam, ke-7 kendaraan yang terlibat dievakuasi ke bahu jalan. Kronologis kejadian saat kondisi jalan dalam keadaan menunggu lampu lalu lintas berwarna hijau. Tiba-tiba kendaraan dinas berplat merah dari arah Jatinegara menuju Rawamangun melaju dengan kencang dan hilang kendali dan menabrak kendaraan lain. Dengkul aja sih ini, cuma kebentur dashboard. Tadi yang mobil Fortuner itu mobil apa sih, itu yang aku tahu? Kayak mobil dinas tapi aku nggak tahu dari mana. Orangnya sempat keluar atau emang luka nggak bisa keluar? Pas tadi tuh saya turun sih dia belum bisa keluar ya, kayak nggak sadar. Oke, ibu berarti masih trauma. Anggota langsung turun, kita mengadakan olah TKP dengan juga untuk menderekkan kendaraan yang terlibat. Saat ini sambil menunggu derek yang berikutnya, 2 kendaraan sudah diderek, ini berikutnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 orang pengendara motor mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tiga orang luka parah usai menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari Senen, Jakarta Pusat. Mereka ditabrak sebuah mobil mewah yang dikendarai seorang pria warga negara asing.
2 korban penumpang mobil minibus dan 1 pengendara motor. Pelaku diduga mabuk berat sehingga tak merasa bersalah atau berusaha menolong para korbannya. Ironisnya, pelaku justru melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Lakalantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah memberikan pertolongan kepada para korban. Namun karena mabuk berat, mobil patroli yang dibawa pelaku akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku adalah pria warga negara asing asal Cina berinisial LL. Ketiga korban luka-luka selanjutnya dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pria asing asal Cina itu diperiksa di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Terpergok saat beraksi, seorang pelaku curanmor meletuskan senjata api demi bisa kabur. Beruntung tembakan pelaku tidak mengenai korban dan hanya mengenai bagian mesin motor. Aksi curanmor ini terjadi di Jalan Widira Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Terbilang nekat karena kawanan pelaku berjumlah 4 orang beraksi saat siang hari. Saat kejadian, korban sempat berada di dalam namun curiga ada tindakan kawanan para pelaku di depan kantor tersebut. Senjata apinya bentuknya seperti revolver, warnanya juga silver, ya kan? Di situ kita jadi takut dong, kita takut, akhirnya mengurungkan niat, sampai dia akhirnya kabur, lari keluar, sambil menodongkan senjata juga, ya kan? Cabut ke arah sana, dia menembakkan senjatanya. Kini pihak kepolisian sektor Grogol Petamburan masih memburu kawanan curanmor yang diduga kerap beraksi di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Polisi akhirnya berhasil menangkap 5 pelaku anggota komplotan curanmor di sejumlah minimarket di Sidoarjo dan Surabaya yang meresahkan warga. Dalam rekaman video kamera CCTV, para pelaku ini selalu melakukan aksi secara bersamaan. Ada pelaku yang bertugas menjaga dan memantau situasi, ada juga yang melakukan eksekusi motor dengan menggunakan kunci T. Kepada polisi, mereka mengaku sudah 5 tahun melakukan aksi pencurian kendaraan roda 2 di sejumlah tempat parkir. Mereka terkadang menyamar sebagai pengunjung minimarket untuk melihat situasi dan kondisi di sekitar lokasi kejadian. Tidak tanggung-tanggung, para pelaku ini melarikan puluhan unit motor yang kemudian dijual secara online. Ya, dia lakukan biasanya sampai 15 detik gitu. Ya, langsung putar, motor itu nyala, langsung dibawa kabur. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kelima pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara polisi masih mengembangkan kasus curanmor ini karena diduga masih ada pelaku lainnya anggota komplotan curanmor yang belum tertangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Inilah detik-detik rekaman CCTV tersangka AAN mencuri mobil milik orang tuanya yang berada di tempat parkiran di Jalan Cepu, Surabaya, Jawa Timur. Kejadian ini bermula saat tersangka 30 tahun seorang pengangguran warga Margoda di Surabaya meminta uang kepada orang tuanya untuk membayar hutang dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun permintaan hutang tersangka tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Tersangka merasa jengkel dan sakit hati sehingga ia nekat mencuri mobil minibus milik orang tuanya. Hasil penyidikan polisi terhadap tersangka, ternyata tersangka sudah 15 kali mencuri sepeda motor milik orang tuanya, namun saat itu orang tuanya masih memaafkan dan tidak lapor polisi. Itu punya orang tua? Iya. Kamu pernah ngambil di luar dari orang tua? Tidak pernah. Kenapa Mas pilih orang tua? Ya soalnya kalau habis kan bisa pulang. Unit reskrim kami berhasil melakukan penangkapan dan sekarang dilakukan penahanan sehingga tersangka dikenakan pasal 363 yaitu pencurian dan pemberatan yang mana barang ataupun barang bukti yang dicuri adalah kendaraan roda 4. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.
Aksi pencurian sepeda motor di sebuah indekos di Tunas Harapan, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang terekam pada kamera pengawas perumahan dan viral di media sosial. Dalam rekaman, 2 orang pelaku yang menggunakan masker masuk ke area parkir lalu mengangkat motor yang telah dikunci stang keluar pagar. Korban, Peri Maryadi, karyawan minimarket, baru sadar motornya hilang setelah diberitahu pemilik kos keesokan paginya. Setelah melihat hasil rekaman CCTV, diketahui pelaku membawa kabur motor melalui pintu belakang. Kasus pencurian serupa sudah terjadi 4 kali dalam setahun terakhir dengan sasaran motor tanpa kunci pengaman tambahan. Oke, sekitar orang berapa deh? Sekitar orang 2, Pak. Orang 2. Kita tahu jam berapa kejadian? Kita tahu pas kebangun jam 5, Pak. Dibangunin oleh Bapak Pos. Kalau motor udah ditanya kan, awalnya ditanya tuh, Pak, motor parkir di mana? Terus saya lihat di depan ini udah nggak ada, Pak. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Sako Padang. Korban berharap sepeda motornya dapat ditemukan. Jam 12 malam aku balik. Dalam rekaman CCTV, seorang begal melakukan aksinya dengan menodongkan senjata tajam di depan rumah kos Jalan Racing Center Panakukang, Kota Makassar. Korban yang akan berkunjung ke rumah kos temannya langsung menyelamatkan diri. Sebuah handphone dan 1 unit laptop dibawa kabur pelaku. Polisi melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan korban. Pelaku ditangkap polisi di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Lorong 6, Kota Makassar. Pelaku ternyata residivis dalam sejumlah kasus kriminal, diantaranya begal dan curanmor. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan untuk melakukan aksinya serta barang hasil rampasan. Untuk terungkapnya kasus ini, kami melakukan penyelidikan, mencari saksi-saksi, dan akhirnya kami dapati informasi tentang pelaku ini. Kami langsung melakukan pengajaran dan penyelenggaraan di rumahnya. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.